Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma yang dimana memberikan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik lagi, kekuatan untuk merangkul kebugaran fisik, mental dan spiritual, dan juga motivasi, inspirasi dan dorongan. Maka itu kita mendapatkan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Sangat luar biasa, buku ini memberikan kepada kita pelajaran yang begitu indah untuk kita dapat melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Kesaksian Abad ke-19. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Epidemi difteri sedang berkecamuk. Anak-anak sekarat seperti lalat, ada kecemasan di setiap rumah. Meresapkan obat-obatan seperti arsenik adalah hal biasa. Farmers and Miners Journal menerbitkan apa yang disebut pengobatan. Ambil lalat Spanyol, tumbuk dan campur dengan terpentin Venesia. Oleskan itu pada selembar kain lembut dan ikatkan pada tenggorokan yang akan mengangkat lepuh dan segera menghilangkan penyakit itu dari tenggorokannya. Tahun 1862. Ya baik, di sini dikatakan bahwa epidemi difteri sedang berkecamuk. Ya, suatu penyakit yang sangat mematikan. Epidemi difteri ini suatu penyakit yang ada di tenggorokan kita. Jika kita tidak melakukan suatu pengobatan, maka ini akan mengakibatkan kematian atau lain sebagainya. Karena penyakit ini sangat mematikan untuk kita. Karena penyakit itu ada di tenggorokan. Itu juga akan mengakibatkan sesak napas, jantung, dan bisa membawa kematian. Untuk itu biarlah kita selalu melakukan apa yang terbaik, apa yang sudah disarankan kepada kita untuk kita melakukan untuk suatu pengobatan yang baik. Di sini dikatakan kepada kita juga bahwa ambil lalat Spanyol, tumbuk dan campur dengan terpentin Venesia. Oleskan itu pada selembar kain lembut dan ikatkan pada tenggorokan yang akan mengangkat lepuh dan segera menghilangkan penyakit itu dari tenggorokannya. Ketika kita mencampuri akan obat-obat yang sudah dihimbau kepada kita untuk kita dapat melakukan itu, maka kita tempelkan obat itu kepada tenggorokan kita, maka itu akan menghilangkan penyakit itu dari tenggorokan yang sakit itu. Jadi sini juga dikatakan bahwa pada bulan Februari 1863, dua putra James dan Ellen White diserang penyakit yang menakutkan ini. Sebut saja ini kebetulan yang luar biasa atau keajaiban. Tetapi pada saat itu keluarga White menemukan sebuah artikel oleh Dr. James C. Jackson dari Dansville, New York, melaporkan keberhasilannya dalam mengobati difteri dengan perawatan air. Karena ini lebih masuk akal bagi mereka daripada obat-obatan kimia atau lalat Spanyol, mereka dengan cermat mengikuti arahan Dr. Jackson dan anak-anak itu sembuh. Ini sangat luar biasa. Pada tahun 1863, dua putra James dan Nyonya White diserang penyakit yang menakutkan ini. Mereka terkena akan penyakit epidemi difteri atau penyakit yang ada di tenggorokan itu. Lalu mereka mulai mendengar atau mengikuti arahan sebuah artikel untuk melakukan suatu perawatan dengan air. Ya di sini juga katakan karena ini lebih masuk akal bagi mereka daripada obat-obatan kimia atau lalat Spanyol. Mereka dengan cermat mengikuti arahan Dr. Jackson dan anak-anak itu sembuh. Jadi ketika kita mengikuti arahan atau perintah dengan baik, dengan cermat, maka kita akan mengalami suatu kesembuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau mengikuti akan kehendak kita sendiri untuk kita melakukan suatu pengobatan, maka itu bisa saja kita sembuh, tapi akan terulangi hal yang sama. Itu kita bisa sakit kembali. Tapi bila mana kita mendengar akan nasihat atau arahan dari dokter, kita benar-benar mengikuti itu, maka akan memberikan suatu hasil yang baik.
Ya di sini di ayatnya juga dikatakan bahwa aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi sini yang maksud untuk kita selalu melakukan melakukan dengan arahan yang sudah diberikan, maka kita akan mendapatkan suatu kesembuhan yang luar biasa. Ketika kita mengikuti melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kesembuhan itu. Jadi sini katakan juga kepada kita bahwa sedihnya, meskipun keluarga White berhasil memanfaatkan air untuk mengobati difteri, 10 bulan kemudian mereka mengandalkan praktik medis umum ketika putra sulung mereka Henry menderita pneumonia. 8 hari kemudian dia meninggal. Mereka telah memesan buku Dr. Jackson yang menjelaskan penggunaan metode rasional, tetapi keluarga White terlalu sibuk bepergian, menulis dan berbicara untuk membuka dan membaca buku tersebut. Di sini katakan bahwa meskipun keluarga White berhasil memanfaatkan air untuk mengobati difteri, tapi selama 10 bulan mereka mengandalkan praktik medis umum ketika putra sulung mereka Henry menderita pneumonia. Di sini dikatakan bahwa 8 hari kemudian dia meninggal. Di sini tekankan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga akan kesehatan kita. Betapa pentingnya kita menjaga akan tubuh kita dengan baik. Begitu juga kita menjaga akan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita menjaga dan merawat akan tubuh kita tetap sehat, otomatis kerohanian kita pun kita jaga sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini juga katakan kepada kita bahwa pada bulan Februari 1864 putra mereka Willie menderita pneumonia. Dia sangat sakit sehingga dia mengigau. Keluarga White dihadapkan pada dilema yang bisa mengakibatkan hidup atau kematian pada anak mereka. Mereka memutuskan untuk merawatnya sendiri dengan air dan doa. Selama 7 hari 7 malam, mereka terus menggunakan air untuk mengompres kepalanya dan mengganti kompres pada paru-parunya dan berdoa tanpa henti. Pada hari kelima, dia batuk darah. Malam itu orang tuanya sudah sangat lelah sehingga mereka meminta orang lain untuk melanjutkan perawatan sementara mereka mencoba untuk tidur. Tetapi Ellen sangat cemas sehingga dia tidak bisa tidur. Karena merasa napasnya tertekan, dia membuka pintu menuju sebuah aula besar dan langsung merasa lega dan pergi tidur. Dia bermimpi bahwa seorang dokter berpengalaman berdiri di samping tempat tidur putranya dan berkata, "Apa yang memberimu kelegaan juga akan melegakan anakmu. Dia membutuhkan udara. Kamu telah membuatnya terlalu panas." Baik, di sini katakan bagaimana kita mau mengucap syukur dan doa. Ketika kita mempunyai suatu masalah di dalam kehidupan kita, entah itu penyakit yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan akan pengobatan yang terbaik yang sudah disarankan kepada kita. Ketika kita mempunyai satu kebiasaan atau satu niat untuk kita melakukan sesuatu yang benar, maka di situ akan terjadi kehendak Tuhan. Ya, biarlah pelajaran ini dapat kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita mau bersyukur dan doa kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus setiap harinya. Untuk itu Tuhan memberikan kepada kita ayat yang sangat luar biasa. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Untuk kita selalu belajar bersama-sama bahwa ucapan syukur dan doa itulah yang dapat membawa suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yang dapat menyembuhkan akan segala penyakit kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa tetapi Ellen sangat cemas sehingga dia tidak bisa tidur. Karena merasa napasnya tertekan, dia membuka pintu menuju sebuah aula besar dan langsung merasa lega dan pergi tidur.
dia bermimpi bahwa seorang dokter berpengalaman berdiri di samping tempat tidur putranya dan berkata, "Apa yang memberimu kelegaan juga akan melegakan anakmu. Dia membutuhkan udara. Kamu telah membuatnya terlalu panas." Di sini katakan juga bahwa ketika kita berada di dalam suatu masalah atau kita mendapatkan suatu penyakit, kita juga membutuhkan udara yang segar. Kita membutuhkan matahari untuk kita dapat merefleksikan pemulihan itu dari alam juga. Jadi sini katakan bahwa setelah dia menerapkan informasi baru ini, demam Willy mereda. Dia pulih dengan cepat dan memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kesehatannya beberapa tahun yang lalu. Sangat luar biasa, setelah dia menerapkan informasi baru ini, akhirnya Willy dengan cepat memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan kesehatan beberapa tahun lalu. Ini sangat luar biasa ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Ketika kita melakukan arahan para dokter itu dengan baik, itu akan memberikan kepada kita kesembuhan yang luar biasa. Jadi sini katakan, "Wah ya Tuhan, terima kasih atas air jernih dan udara segar serta pengetahuan yang kami miliki hari ini tentang bagaimana menggunakannya untuk melawan penyakit." Sangat luar biasa. Kembali Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mau terus bersyukur, untuk kita berterima kasih dengan doa yang kita sudah layangkan. Terima kasih kepada Tuhan atas air jernih dan udara segar serta pengetahuan yang kita miliki hari ini tentang bagaimana menggunakannya untuk melawan penyakit. Ya, Tuhan berikan kepada kita alam yang sangat luar biasa untuk kita dapat menyembuhkan penyakit kita. Untuk itu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk setiap melakukan kehendak Tuhan. Ya, biarlah pelajaran ini dapat membawa suatu sukacita di dalam kehidupan kita dengan rasa syukur yang kita naikkan setiap harinya di pagi hari. Biarlah ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa untuk kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.